Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Terus Chan, jangan lupa Jangan share. lupa bagikan di grup keluarga ya. Hola mis amigos, mi nombre es Tera Zahra. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu agama dan politik dan bagaimana hubungan agama dan politik sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu agama? Agama secara etimologis merupakan sebuah aturan yang tradisional atau ajaran maupun kumpulan hukum yang turun-temurun yang ditentukan oleh adat kebiasaan. Secara terminologi, agama merupakan suatu sistem keyakinan kepada Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh segolongan manusia yang sering mengadakan interaksi dengan Tuhan. Yang kedua, apa itu politik? Politik ini merupakan suatu kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan agama dan politik. Menurut Al-Ghazali, agama dan politik diibaratkan seperti dua anak kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan politik merupakan penjaganya. Segala hal tanpa fondasi akan gampang jatuh atau runtuh, dan segala hal tanpa penjaga akan mudah hilang. Politik ini merupakan suatu ikatan ketertiban dunia dan ketertiban agama. Maka dari itu, dunia dan agama terdapat ikatan yang kuat bagi tegaknya kewibawaan dan kedaulatan negara melalui pemimpin negara yang patuh serta mampu melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hubungan agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik ini berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal demikian disebabkan pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia dan politik harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. Kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan hukum adalah politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan hukum yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang terpercaya, yakni Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabi ismi Dwi Indah Lestari Toib aku muhuna uridu an atakalam anil aspek hubungan agama Islam dan politik di Indonesia. Aspek hubungan antara agama Islam dan politik di Indonesia. Islam dan politik tidak bisa dipisahkan karena tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh agama. Di Indonesia, agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik dan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Islam memiliki peran yang kuat dalam membentuk kebijakan politik dan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Terdapat beberapa aspek hubungan antara agama Islam dan politik di Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah pandangan hidup yang inklusif dan mengakui keberagaman agama, termasuk Islam. Meskipun bukan negara Islam, nilai-nilai Islam diakui dan dihormati sebagai bagian dari ideologi nasional. Yang kedua, ada partai politik Islam. Di Indonesia terdapat partai politik Islam yang beroperasi dalam sistem politik yang demokratis. Dan yang ketiga, ada pengaruh ulama. Ulama dan pemimpin agama memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat muslim di Indonesia. Selanjutnya ada politik identitas. Islam juga dapat menjadi faktor identitas yang kuat dalam politik Indonesia. Dan yang terakhir ada pluralisme dan toleransi. Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, negara ini juga dihuni oleh berbagai agama dan keyakinan. Seiring dengan itu, Indonesia juga dikenal dengan keragaman agama dan sikap toleransinya. Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Dani dan saya akan membahas tentang hubungan agama dan 3 perilaku di dalam politik sebagai berikut. Hubungan agama dan perilaku politik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otoritas dogmatis. Dalam Islam yang sangat kuat, kebenaran Islam diyakini mutlak, universal, dan tidak dapat diubah. Yang kedua ada otoritas terarah yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syariah. Yang ketiga ada pelembagaan otoritas, adalah adanya hierarki kepemimpinan yang terorganisasi dalam Islam yang akan mengawal pelaksanaan dan berlakunya syariah. Hello everyone, thank you for your attention. My name is Arif Asaf Ashura. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dalam politik sebagai berikut. Di Indonesia, prinsip-prinsip Islam tidak secara langsung diterapkan dalam politik secara menyeluruh. Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokratis dan memiliki dasar negara Pancasila yang mengakui keberagaman agama. Negara ini tidak menerapkan hukum syariah sebagai sistem hukum nasional secara keseluruhan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Indonesia juga menganut prinsip kesetaraan hak dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara termasuk minoritas agama.
Prinsip pluralisme dan pengakuan terhadap berbagai agama dihormati dan dilindungi oleh Konstitusi Indonesia. Secara keseluruhan, di Indonesia, hubungan antara Islam dan politik mencerminkan keragaman pandangan dan interpretasi. Prinsip-prinsip Islam tidak diterapkan secara menyeluruh dalam politik negara, namun pengaruh agama Islam dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Sawadika, Jance, Leni Sandra. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang politik Islam. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik, serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat Islam. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, karena Islam dan politik akan melahirkan kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam melaksanakan syariat Islam. Politisasi agama berarti menempatkan agama sebagai alat legitimasi. Dalam hal ini ada keterlibatan dua unsur yang mempunyai posisi berbeda. Yang pertama politik dan yang kedua agama. Relasinya secara apik dapat dilihat dalam kaidah yang sering diperdengarkan oleh kalangan-kalangan pesantren. Seperti mala yatimu wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maksudnya, jika idealisasi sebuah obses atau wajib bisa tercapai dengan melibatkan unsur lain, keterlibatan unsur lain itu pun menjadi keharusan. Minasan domo, hajime mashite. Watashi wa namae Muhammad Iksan desu. Saya akan menjelaskan materi saya tentang hubungan antara agama Islam dan politik. Di antara lain hubungan agama Islam dan politik. Hubungan antara agama Islam dan politik adalah kompleks dan beragam. Agama Islam memberikan pedoman moral, etika, dan hukum syariah yang dapat mempengaruhi kebijakan politik dan pemerintahan. Namun, bagaimana hubungan ini diaktualisasikan dalam praktiknya dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks dan interpretasi yang ada. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara agama Islam dan politik tidak selalu sejalan dalam setiap negara atau konteks. Ada berbagai pandangan dan interpretasi yang berbeda mengenai bagaimana Islam seharusnya berhubungan dengan politik. Beberapa kelompok atau individu menganjurkan adanya negara yang sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sementara yang lain menyokong adanya pemisahan antara agama dan negara.